Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali edisi kali ini dari pernyataan Ketum PSSI Erick Thohir yang mengaku emosi dengan pernyataan LIB yang mengatakan jika penggunaan VAR di Liga 1 kemungkinan akan tertunda di bulan Februari. Eto pun ngamuk-ngamuk saat Esko PSSI ini dianggap sekongkol agar VAR ini ditunda-tunda. Ya, sebelumnya beredar kabar jika LIB mengatakan jika penggunaan VAR di Liga 1 di bulan Februari ini akan tertunda diakibatkan beberapa hal yang mungkin agak di luar nalar. Akhirnya Eto pun mengeluarkan surat resmi keputusan Ketum PSSI yang ditandatangani oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Jika bulan Februari VAR sudah harus dipasang atau terpasang di 7 stadion Liga 1. Ya, 7 stadion dulu. Meskipun rencananya di awal ini ada 10 stadion yang akan dipasang. Tapi Eto mengaku perangkat yang tersedia baru bisa dipasang di 7 stadion saja, yakni Wayan Dipta, GBT, GBK, GBLA, Manahan, JIS, dan SJH. Erick Thohir mengaku tak mau tahu dan tak mau dengar alasan apapun sebab dari pantauan terakhir Erick Thohir, para petugas VAR ini sudah ada di tahap 3 pada bulan September lalu. Maka tak mungkin jika sampai bulan Februari para perangkat ini belum siap. Kemarin ada berita, operator dan sebagian Esko bilang VAR kayaknya nggak mungkin dipasang di bulan Februari disebabkan satu dan lain hal, terutama kesiapan perangkat dan petugas. Saya tegaskan, tidak bisa. VAR harus tetap dipasang di bulan Februari, minimal di 7 stadion dulu ya, dan kita akan terus pantau itu, ujar Erick Thohir. Nah, mulai ketakutan kan para mafia dengan adanya VAR. Padahal cuma dipakai di laga-laga krusial aja loh, tapi udah pada ketakutan gitu. Ya iyalah, justru laga-laga krusial itu yang gede duitnya, makanya dibikinlah alasan VAR belum siap lah, inilah itulah. Mafianya udah ketahuan kan siapa di sini. Jadi emang sulit di Indonesia mah kalau bilang ini sepak bola kita mau maju dan bersih. Lawong di dalam tubuh federasinya adalah sarang mafia kok. Jadi mungkin memang benar ya yang dikatakan sebagian para pengamat bola, jika Erick Thohir ini diibaratkan secuil daging yang dikerumunin ribuan lalat yang akhirnya daging itu pun ikutan kotor. Tapi kita akan lihat nanti nih apakah mampu Erick Thohir ini menentang keinginan mafia yang menghalangi adanya VAR dan apakah tetap VAR akan dipasang di bulan Februari. Kita ke berita klub. Setelah mendapatkan Wiljan Pluin dari PSM Makassar, Borneo FC resmi ajukan tawaran pada PSM untuk dapatkan si kembar Yakob dan Yance Sayuri. Bahkan media di Samarinda menyebutkan jika duo Sayuri ini sudah deal bergabung dengan Borneo FC. Duo Sayuri ini memang resmi mengundurkan diri dari PSM, tapi belum disetujui oleh pihak PSM sebab pihak PSM tak mau rugi lagi jika melepas begitu saja duo Sayuri ini. Ya minimal dapat duit lah kalau lepas pemain, jadi nggak sampai kayak kejadian Pluim ini terulang lagi. Pluim mengundurkan diri dan diambil sama Borneo FC yang akhirnya Borneo FC dapat Pluim secara gratis dan PSM nggak dapat apa-apa. Tapi rencana Borneo FC untuk mendatangkan duo Sayuri ini mendapat tantangan dari sejumlah klub seperti Persebaya, Persija, Bali United, dan Persib Bandung yang juga kabarnya meminati duo Sayuri ini. Tapi ya kita tahulah bos Borneo FC ini paling pinter kalau soal rayu-merayu. Jadi ya pendapat kami tetaplah duo Sayuri ini pasti ke Borneo FC sih. Dari Persija Jakarta, setelah kemarin Persebaya ada So Yamamoto yang pamit dari Persebaya, sekarang di Persija pun ada Oliver Bias yang resmi pamit. Hal ini terlihat di Instagram Oliver Bias yang menghapus semua postingan tentang Persija. Memang Oliver Bias jadi satu dari 3 pemain asing Persija yang akan dicoret, selain Marco Simic dan Macias Gajos. Di sisi lain, rencana Persija yang akan mendatangkan Felipe Silva ternyata kurang disukai oleh Thomas Doll, sebab kabarnya Silva ini bukan rekomendasi Thomas Doll, melainkan rekomendasi Jackmania saja. Doll sendiri mengaku sudah membidik striker Eropa untuk menggantikan Marco Simic. Jadi jelas ya, kalau Silva, Tokantin, dan Konate ini bukan keinginan Doll. Doll tetap saja ya, sukanya itu striker Eropa.
Tapi kenapa ya Dol ini nggak suka sama penyerang Brazil? Padahal ya, top scorer sementara Liga 1 ini hampir semuanya dipegang oleh pemain Brazil loh. Mulai dari Gustavo Almeida yang 11 gol, David da Silva 10 gol, Alex Martin 9 gol, Bruno Moreira 8 gol, serta Ciro Alves dan Tocantins dan Junior Brandão yang masing-masing 7 gol bersama Carlos Fortes asal Portugal. Entahlah kenapa ya Dol ini nggak suka banget sama striker Brazil. Dari Persebaya, setelah kemarin resmi Shoya Momoto pamit dari Persebaya meskipun belum disetujui oleh pihak Persebaya, kini satu pemain lagi resmi pamit dari Persebaya. Ia adalah striker Gaek Ferdinand Sinaga. Pemain yang lahir di Bengkulu berdarah Batak tapi besar di Bandung ini resmi dipinjamkan ke tim Liga 2 Persiraja Banda Aceh. The Dragon mengaku dirinya ingin dapatkan menit bermain lebih sebab sejak datang ke Persebaya dirinya justru jadi penghangat bangku cadangan saja. Bahkan setelah datangnya Gombau, dirinya justru merasa ada yang salah dengan gaya melatih Gombau. Ini unik ya, kenapa ya pelatih-pelatih asal Spanyol ini tuh kurang disukai sama pemain-pemain Indonesia? Luis Milla di Persib ternyata dibenci oleh sebagian pemain Persib. Sekarang Gombau pun ternyata hampir 70% skuad Persebaya ini benci loh sama Gombau. Ini perlu dievaluasi nih sama manajemen Persebaya, apakah masih perlu mempertahankan Gombau atau tidak? Sebab sejak datangnya Gombau, Persebaya justru menurun performanya. Apalagi sampai nanti di jendela transfer para pemain Persebaya ini minggat ya. Berarti blunder nih Persebaya datangkan Gombau. Yang salah siapa? Yang salah ya manajemen Persebaya. Padahal para pemain dan ofisial ini inginnya tuh mendatangkan Paul Munster. Yang datang kembarannya Thomas Verheidet. Dari Dewa United resmi ajukan permintaan pada Persib untuk bisa mempermanenkan bek kanan milik Persib, Hen Herdiana. Pihak Dewa United mengaku puas dengan kinerja Hen, apalagi di saat Adi Setiawan harus absen. Di Dewa United sendiri, Hen ini bertransformasi, bukan lagi cuma seorang bek kanan, tapi bisa bek kiri, bek tengah, gelandang jangkar, bahkan menjadi seorang winger. Namun hingga saat ini pihak Persib belum memberikan respon soal ini. Alasannya adalah belum adanya pertemuan antara manajemen Persib dengan pihak pelatih Boyan Hodak dalam mengevaluasi tim. Jadi pihak Persib belum terima laporan dari Boyan Hodak tentang siapa saja yang dibutuhkan oleh Hodak dan baru akan dibicarakan usai laga lawan PSS Sleman. Sebenarnya Hen ini kan cuma korbannya Luis Milla. Jadi kalau soal sama Boyan Hodak kami pikir nggak ada masalah tuh. Lagi pula Persib emang butuh bek kanan. Setelah kita tahulah performa Putu Gede ini belum bisa diandalkan. Sementara Erianto akan dipinjamkan ke Liga 2. Tapi nggak tahu juga kalau pemikiran para klub, ya kan? Nah kita lihat nanti aja. Oke, sebelum kita lanjutkan ke berita klub yang lain, ini ada sedikit komentar dari salah satu petinggi Persib, Adang Ruhiat, yang menyesalkan adanya bobotoh yang away di setiap pertandingan Persib. Dan terakhir, bobotoh ini away ke Surabaya. Menurut Adang, performa Persib ini lagi naik. Kenapa dihancurkan atau dicoreng dengan pelanggaran adanya supporter away? Penampilan dan prestasi Persib saat ini sedang dalam tren positif. Kenapa harus dicoreng oleh pelanggaran-pelanggaran regulasi seperti tindakan bobotoh yang memaksa hadir datang ke Surabaya ini, ujar Adang Ruhiat. Salah kalau manajemen Persib nyalahin supporter yang away. Supporter datang jauh-jauh itu dengan duit sendiri, tiket beli sendiri, bukan duit dari klub lo ya. Mereka datang lantaran mereka cinta pada klub. Harusnya klub ini jangan nyalahin supporter, tapi cari cara gimana caranya agar larangan supporter ini dicabut. Entah itu dengan kumpulkan sama-sama klub untuk buat protes ke PSSI atau kirim surat ke FIFA gitu. Kan selama ini nggak ada denda komdis, para klub diem-diem baik, nggak ada yang protes. Sementara kalau ada supporter away, klub nyalain supporter. Ingat, sepak bola tanpa supporter itu nggak akan maju. Sebab supporter itu penyokong utama pemasukan klub. Bahkan di olahraga apapun, kalau tanpa supporter itu ya seperti hambar. Makanya orang tolol yang larang olahraga tanpa supporter, apalagi sepak bola tanpa supporter. Ya kalau harus tanpa supporter, yang mending tuh para pemain main PS aja.
PSSI alasannya lagi dipantau FIFA. Apa iya? 2016 Indonesia baru saja dicabut sanksi FIFA, tapi bisa full supporter. Ayo. Terus alasannya apa? Tahun politik. 2019 juga tahun politik, tapi sepak bola normal tuh. Jadi wajar kalau ada tudingan larangan supporter ini tuh disengaja agar PSSI dapat duit terus. Sebab PSSI tahu supporter Indonesia itu susah dilarang. Semakin dilarang semakin nekat, dan ini ladang uang yang bagus nih. Kan gitu jadi pemikirannya. Makanya kami bilang klub-klub ini tuh pada bodoh. Bukannya bersatu protes ke PSSI soal aturan ini, malah nyalahin supporter. Coba kalau klub ini kompak terus bilang, kami nggak mau lagi lanjutkan liga kalau supporter dibatasi. PSSI bisa apa? Apa PSSI mau bilang, ya udah nggak usah ada kompetisi aja kayak gitu mah? Gitu? Nggak bisa. Kalau liga nggak jalan, jangan harap timnas bisa main. Mau dapat pemain dari mana? Terus juga jangan harap Indonesia bisa gelar turnamen timnas apapun kalau di negara itu nggak ada liga. Makanya aneh pada klub ini. Tapi entahlah, puyeng kalau lihat Liga Wakanda mah. Padahal gagasan ini tuh udah sering banget kami dan para jurnalis ini bilang ke PSSI dan pada klub. Supporter tuh udah sering banget bilang nih ke klub dan PSSI, tapi apa hasilnya? Nol besar. Nggak ada satupun gagasan kami ini yang direspon. Capek. Dari PSIS Semarang, bos PSIS Yoyo Sukawi akhirnya merespon rumor soal PSS Sleman yang kabarnya akan membajak Taisei Marukawa. Menurut Yoyo, itu hal biasa karena cuma rumor. Tapi Yoyo mengatakan kalau PSS Sleman bisa bilang akan membajak Taisei, PSIS pun akan bisa membajak pemain PSS Sleman. Ya, Hoki Caraka kabarnya akan dibajak oleh PSIS. Ya nggak apa-apa, itu kan cuma rumor, udah biasa itu. Kita emang butuh striker ya, kalau Sananta nggak dilepas, Hoki Caraka bisa tuh kita ambil, ujar Yoyo Sukawi. Wah, ya udah nggak usah ribut deh, mending tukeran aja tuh, gimana? Hoki ditukar sama Taisei, kan beres tuh.